kalau kita makan ya sesuatu itu kan sebetulnya ada porsinya gitu ya. Kita ngambil makanan itu harusnya kita habiskan. Kita tidak boleh menyisakan makanan sehingga itu nanti satu menjadi sampah. Kedua, tidak ada manfaat gitu ya. Kita memperoleh pangan itu luar biasa. Bayangkan, untuk mendapatkan 1 bulir padi, petani itu harus membajak sawah, menanam, memupuk, sampai menunggu hasil panen. Setelah panen dijadikan padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak jadi nasi. Berapa lama prosesnya? Tapi selama ini kita nggak mikir itu. Kita buang-buang aja ketika nasi ada di piring, nggak habis kita buang aja gitu. Tidak kita manfaatkan. Padahal proses untuk memperoleh pangan itu cukup panjang. Hanya untuk sebutir nasi gitu ya. Belum lagi nanti mau daging sapi, kita harus membesarkan sapi 2 tahun itu baru bisa disembelih, kemudian dapat dagingnya kita makan. Itu nggak pernah terpikir oleh kita. Maka dari sekarang kita akan deklarasikan untuk stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erwin Tarbiasa di program ID Talk. Nah, kali ini Jabar Express berada di Dinas Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya sedang bersama Ibu Sekdis. Ya, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Bu Indriantari, Bu. Iya. Disapa Bu Tari. Ibu Tari biasa, panggil Ibu Tari saja. Bu, kan tanggal 16 kemarin tuh memperingati Hari Pangan Dunia nih. Dan katanya puncaknya bakal di akhir-akhir bulan ini, Bu. Kesiapannya itu seperti apa, Bu, untuk memperingati Hari Pangan Nasional? Oh iya, Hari Pangan Sedunia itu diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Iya. Jadi itu lahirnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1945. Dan setiap tahunnya diperingati itu di tanggal 16 Oktober. Dan tahun ini rencananya untuk tingkat Provinsi Jawa Barat akan kita laksanakan di tanggal 25 November di Kota Sukabumi. Persiapannya ya kita ini menjelang ya, sudah tinggal Hamin berapa ya, 7 gitu. Jadi kita sudah kita karena kegiatan-kegiatan cukup banyak gitu. Dan kita ini kolaborasi kita dengan Kota Sukabumi. Sehingga kita sudah melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kota Sukabumi. Bu, sedikit seputar Hari Pangan Dunia itu seperti apa sih, Bu, menurut Ibu sendiri? Hari Pangan Sedunia ini adalah momen yang mengingatkan kita keseluruhan bahwa pangan itu penting gitu ya. Pangan itu sesuatu hal yang hakiki, yang mendasar, sehingga kita semua harus care gitu. Kita harus penuhin semuanya. Cara memenuhi seperti apa nanti kita saksikan di Hari Pangan Sedunia yang akan dilaksanakan di tingkat provinsi, itu ada di Kota Sukabumi. Karena Bu, ketahanan pangan selain sebagai sumber pembangunan negara menjadi garda terdepan instrumen pembangunan ekonomi juga ya, Bu? Iya. Karena produksi pangan ini yang menjadi kehidupan kita, terutama bangsa Indonesia ya. Karena masyarakat kita kan banyak juga masyarakat pertanian gitu ya, yang menghasilkan pangan, dan penduduk Indonesia juga cukup banyak yang membutuhkan pangan. Sehingga perekonomian kita tidak akan berjalan tanpa adanya pangan yang tersedia. Untuk di Jabar sendiri, Bu, ketahanan pangannya seperti apa? Oh iya, kita dengan kondisi Jawa Barat itu penduduknya cukup banyak, lahan kita juga terbatas, sehingga untuk mencukupi kebutuhan pangan kita harus memiliki strategi di mana dengan meningkatkan teknologi, kemudian pemanfaatan pangan lokal itu yang akan kita kembangkan. Jadi kita tidak akan tergantung lagi dengan pangan-pangan yang berasal dari wilayah lain. Kalau kita mampu memanfaatkan pangan lokal yang ada di Jawa Barat. Dan luar biasa, kekuatan pangan lokal kita di Jawa Barat banyak sekali yang bisa kita eksplor untuk kita jadikan pangan pengganti pangan-pangan pokok selama ini. Kalau tantangannya seperti apa, Bu? Ya, tantangannya yang paling sederhana adalah kebiasaan ya, budaya. Ketika kita mengenalkan pangan lokal dan budayanya tidak ke pangan lokal,
itu cukup menjadi tantangan buat kami. Tapi itulah tugas kami untuk bisa menjawab tantangan itu sehingga masyarakat Jawa Barat khususnya tidak tergantung lagi dengan wilayah lain ketika pangan lokal bisa dimanfaatkan secara optimal. Iya. Untuk ini Bu, kan salah satu menjadi tantangan ketahanan pangan di Jawa Barat tuh salah satunya dengan terkikisnya lahan tuh. Nah, gimana tuh menurut Ibu sendiri? Berkurangnya lahan lahan komoditi pangan memang itu terjadi karena tadi jumlah masyarakat yang banyak sehingga pemukiman bertambah dan sebagainya. Tapi tadi itu kita bisa memanfaatkan pangan lokal dan kita melakukan diversifikasi pangan yang disebut dengan diversifikasi pangan, yaitu kita bisa mengkombinasikan pangan-pangan yang biasanya kita lakukan dengan pangan-pangan pokok, misalnya beras bisa kita ganti dengan karbohidrat lainnya seperti singkong, ubi, talas, kemudian kita bahkan punya hanjeli, kemudian kita punya sukun, itu juga bisa kita pakai sebagai pengganti pangan lokal. Dan itu kita siasatin dengan kita olah gitu ya, kita olah semenarik mungkin sehingga masyarakat itu jadi tertarik untuk mengkonsumsinya. Bu, katanya di DKPP Jabar tuh ada program diversifikasi. Ya. Apa tuh program? Ya itu tadi diversifikasi pangan dan gizi itu sangat penting ya. Diversifikasi itu kita bukan menggantikan sebetulnya, menyandingkan beberapa pangan utama gitu ya. Jadi yang biasanya kita makan nasi, sekarang kita diversifikasi dengan karbohidrat lainnya. Kemudian selain itu juga kita harus memenuhi tadi persyaratan B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. B2SA itu harus kita penuhi. Tadi kecukupan dari mana? Kita lakukan diversifikasi. Misalnya yang kita biasanya makan nasi sehari 3 kali, kita sekarang makan nasi bisa sehari 2 kali atau 1 kali. Yang selanjutnya itu bisa kita gantikan dengan singkong, dengan jagung, dengan hanjeli, dengan apalagi ya seperti sukun dan lain sebagainya. Untuk ininya Bu, seberapa penting sih Bu program itu di Jawa Barat? Sangat. Karena tadi kita kebutuhan pangan kita sangat banyak gitu ya. Penduduk kita sangat banyak, lahan kita tadi terbatas. Sehingga untuk bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan pangan di Jawa Barat, kita perlu diversifikasi. Jadi kita tidak tergantung dengan satu bahan pangan pokok saja. Kita ada alternatif bahan pokok lainnya. Itu untuk program itu sudah berdasarkan kajian-kajian akademisi kayak gitu berarti? Oh udah, itu kegiatan itu sebetulnya sudah lama. Ya, bagaimana kita kemudian mencapai titik yang tertinggi itu yang harus kita wujudkan. Jadi sebetulnya sudah berjalan sih di masyarakat juga ketika ada makanan yang biasanya makan bubur nasi kita ganti dengan bubur hanjeli gitu. Itu kita perkenalkan. Sekarang juga setiap lebaran itu ada cookies yang bahan bakunya bisa dari tepung hanjeli, dari tepung mokaf dan lain sebagainya. Itu juga salah satu wujud dari diversifikasi pangan. Bu, kembali ke Hari Pangan Sedunia Bu, nanti di Sukabumi nanti ada apa aja sih Bu kegiatan-kegiatannya Bu? Oke. Nanti seru pokoknya. Jadi rangkaian kegiatan cukup banyak ya. Kita juga bisa untuk bugar kita pagi-pagi kita sudah senam bersama. Kemudian ibu-ibu PKK kita ajak untuk lomba cipta menu. Itu dari 27 kabupaten kota dengan bahan bakunya pangan lokal. Itu wujud dari diversifikasi tadi kan. Kemudian kita ada sosialisasi minum susu dan makan telur ke anak sekolah nih. Kemudian kita ajak mereka berdongeng, bercerita mengenai B2SA tadi. Kemudian kita beri makanan yang benar B2SA gitu. Kita tunjukkan bahwa ini makanan B2SA seperti ini. Itu kita lakukan ke anak-anak sekolah. Kemudian kita memamerkan juga dalam bentuk pameran itu beraneka ragam pangan lokal yang berasal dari 27 kabupaten kota. Itu kita pamerkan di sana. Kemudian selain itu kita ada gastronomi. Gastronomi itu adalah makanan khas dari suatu daerah dengan ada ceritanya, ada riwayatnya, adanya. Itu menarik sekali dan kita pasti kasih icip-icip buat masyarakat yang hadir di sana nanti. Kita juga ada talkshow dengan 4 narasumber. Yang menarik juga narasumbernya itu nanti mengenai pangan lokal juga. Kita concern dengan pangan lokal. Kemudian kita dan berbagai hiburan lainnya.
akan kita sajikan di sana. Jadi cukup menarik. Ya, berarti buat warga Jabar yang Ya, suka kuliner, Ibu bisa mencicipi harus gitu. makanan-makanan dari pangan lokal dengan berbagai rasa kayak Iya. gitu ya, Bu. Mungkin bisa untuk umum juga berarti ya, Bu? Ya, ini terbuka untuk umum. Ini kita laksanakan, kenapa kita laksanakan di Lapang Merdeka, Kota Sukabumi, supaya semua masyarakat bisa hadir, bisa mencicipi pangan lokal. Kita nanti bagi-bagi pangan lokal, kemudian kita beri icip-icip, kemudian kita perkenalkan apa-apa itu pangan lokal dan sebagainya. Berarti kalau untuk makanan kan biasanya ada festival makanan, Bu. Ada berapa stand gitu kan, ada berapa, untuk nanti itu ada berapa, Bu? Kalau jajanan itu kita besok bawa jajanan, pojok jajanan pangan lokal. Itu standnya sekitar 30. Kemudian dari kabupaten kota itu ada 27 yang mewakili kabupaten kota ya. 27 kabupaten kota itu buka stand. Ada 30 tadi pojok pangan lokal. Kemudian di lomba cipta menu tadi kita juga menyajikan 27 kabupaten kota. Pesertanya karena dari Ibu PKK 27 kabupaten kota. Dia akan hadir di sana. Kebayangkan ada 27 ragam makanan pangan lokal yang disajikan ala-ala chef gitu ya. Jadi cukup menarik nantinya. Kemudian kita ada satu hal lagi yang harus kita lakukan di sana adalah kita nanti akan mendeklarasikan stop boros pangan. Stop boros. Apa tuh stop boros pangan? Nah, penasaran ya. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita makan ya sesuatu itu kan sebetulnya ada porsinya gitu ya. Kita akan mengambil makanan itu harusnya kita habiskan. Kita tidak boleh menyisakan makanan sehingga itu nanti satu menjadi sampah. Kedua, tidak ada manfaat gitu ya. Kita memperoleh pangan itu luar biasa. Bayangkan, untuk mendapatkan 1 bulir padi, petani itu harus membajak sawah, menanam, memupuk, sampai menunggu hasil panen. Setelah panen dijadikan padi ditumbuk menjadi beras, beras dimasak jadi nasi. Berapa lama prosesnya? Tapi selama ini kita nggak mikir itu. Kita buang-buang aja ketika nasi ada di piring, nggak habis kita buang aja gitu. Tidak kita manfaatkan. Padahal proses untuk memperoleh pangan itu cukup panjang. Hanya untuk sebutir nasi gitu ya. Belum lagi nanti mau daging sapi, kita harus membesarkan sapi 2 tahun. Itu baru bisa disembelih, kemudian dapat dagingnya kita makan. Itu nggak pernah terpikir oleh kita. Maka dari sekarang kita akan deklarasikan untuk stop boros pangan. Manfaatkan pangan yang ada itu luar biasa, yang sudah ada di piring kita terutama ya. Itu harus dihabiskan. Karena pangan yang berlebihan itu juga kan tidak diperbolehkan ya. Jadi rezeki kita sebetulnya ada di situ. Rezeki kita ada yang di piring itu. Kan sebaiknya rezeki kita itu kita habiskan gitu. Mendapatkannya kita susah, tapi ketika sudah ada di piring kita sia-siakan, itu kan luar biasa. Kubur nikmat mungkin ya, Bu. Ya, benar. Terakhir, Bu, ajakannya buat warga Jabar untuk meramaikan dan berpartisipasi di Hari Pangan Dunia nanti, Bu. Warga Jabar cukup penasaran kali ya, tadi sudah rangkaian banyak. Juga kita nanti ada gelar pangan murah juga. Saya tadi hampir lupa, kita ada gelar pangan murah. Kita menjual 11 bahan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Jadi warga Jabar bisa membeli daging, membeli beras, membeli minyak, gula, dan kebutuhan lainnya di bawah harga pasar. Kita juga ada pelayanan. Nanti ada Moyan Vet. Moyan Veteriner itu adalah mobil pelayanan veteriner. Nah, kesehatan itu bukan hanya dari pangan, tetapi juga dari lingkungan dan dari hewan sekitar kita. One Health itu kesehatan lingkungan, manusia dan hewan harus kita ciptakan juga. Walaupun kita hari pangan, kita siapkan pelayanan untuk kesehatan hewan. Jadi nanti yang punya hewan-hewan kesayangan, silakan dibawa untuk diperiksakan kesehatannya. Kita punya mobil keliling pelayanan kesehatan hewan di sana juga. Kemudian kita punya juga pelayanan untuk samsat keliling. Kita mobil pelayanan Bank Jabar juga ada. Kemudian kita ada pelayanan pemeriksaan kesehatan manusia juga ada. Ada dengan mobil ambulannya. Kita ada pelayanan kesehatan manusia juga.
di Dukcapil juga melakukan pelayanan di sana. Jadi Bapak dan Ibu, para pemirsa semuanya, para wargi Jabar nih, kalau ke sana bisa sekalian. Kalau mau perpanjang KTP sambil belanja, sambil nyicip-nyicip, bisa ada di Dukcapil di sana. Sambil main bawa kucingnya diperiksakan, sambil icip-icip bisa. Sambil belanja beras gitu ya, sambil icip-icip, sambil lihat talkshow dan lain sebagainya bisa. Jadi saya menghimbau jangan sampai ketinggalan karena kita ketemu lagi di tahun depan. Lama gitu ya. Jadi mumpung kesempatannya ada, kami tunggu wargi Jabar untuk hadir di sana. Ya. Nah, itu ajakan dari Bu Sekdis tuh buat wargi Jabar, langsung aja ya Bu, kita beramai-ramai bercicip-cicipi di sana di ya. Pangan lokal kita luar biasa. Ya, pokoknya mah diantos ya Bu. Diantos buat wargi Jabar diantos ya. Mungkin itu saja sih ya Bu yang bisa kita bincang ya Bu. Tinggal kita nunggu wargi Jabar untuk hadir bersama kita di sana. Ya. Ya, saya Erwin Mintara Desa dan Bu Tari undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.